Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau bilang, saya diberikan pilihan, pengen punya keturunan yang ilmunya banyak, atau keturunan yang hatinya bersih. Mau yang mana? Punya keturunan ulama, atau punya keturunan hati bersih, nggak ada benci sama orang. Maka saya pilih punya keturunan yang diberikan salamatus sudur, diberikan keselamatan hati, hatinya bersih, nggak ada dengki, nggak ada benci sama orang. Sebab ilmu yang banyak, tapi kalau ada secuil sedikit hawa nafsu, busuk ilmunya. Itu dikatakan bahwasanya gutrah minal hawa tukhammiju bahar minal ilm. Setetes hawa nafsu bisa ngerusak segentong ilmu, bisa ngerusak selaut ilmu jadi rusak gara-gara setetes hawa nafsu. Apalagi masalahnya kita sekarang, ilmunya kita setetes, hawa nafsunya kita selautan. Apa yang terjadi kalau begitu? Bukan dirinya yang rusak, semua jadi rusak. Waliyadzubillah. Inilah yang merusak, setetes hawa nafsu. Dan tahu musibah yang terbesar ketika orang udah merasa aman terhadap nafsunya. Oh, nafsu saya sih nggak begitu. Nah ini nih yang mesti diwaspadai yang kayak begini. Ada orang sakit, sadar dirinya sakit. Ada orang bodoh, sadar dirinya bodoh. Ada orang sesat, sadar dirinya sesat. Oh ini sih gampang ngobatinnya, kasih obat selesai. Dikasih tahu kamu salah, oh mana yang benar. Begitu, dia ikutin. Dia sesat, kamu salah arah, jalan yang benar gitu. Oh iya, terima kasih, dia ikutin jalan yang benar. Tapi yang jadi masalah, dia bodoh, tapi dia bilang merasa dirinya pinter. Ada namanya tuh jahil. Jahil tuh ada dua. Ada yang stadium 1, ada yang stadium 4. Yang stadium 1 itu jahil, dia tidak tahu akan suatu perkara. Dikasih tahu selesai. Tapi yang stadium 4 adalah dia membayangkan sebuah perkara bertentangan dari hakikatnya, dari yang sebenarnya, kebalikan dari aslinya. Nah kalau udah begini, nah ini udah susah. Sebab yang pertama kita mesti ngebongkar dulu apa yang udah ngeresap di benaknya, yang ada di dalam hatinya. Baru kedua kita bangun pengetahuan yang benar di dalam benaknya. Itu namanya jahil murakkab. Waliyadzubillah min dzalik, yang udah ngeresap, yang udah terbangun kebodohan, yang udah kokoh terbangun dalam dirinya. Nah karenanya itu problemnya orang sekarang tuh dua, antara kebodohan nggak ngaji atau salah ngaji, antara dia nggak ngaji nggak belajar atau salah ngaji, salah belajar, salah guru. Nah itu kalau dia nggak ngaji, dia bodoh, diajarin dia tahu. Tapi kalau dia salah ngaji, dikasih tahu, tahuan dia. Udah susah kalau ada begitu. Makanya rahimallahum ra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya sendiri.